Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maziatul Lailia, NIM 180321100084. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan individu mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Dalam video ini akan dibahas yang pertama analisis conjoint, yang kedua analisis jalur, yang ketiga analisis time series. Untuk yang pertama yaitu analisis conjoint. Analisis conjoint akan saya bahas pengertiannya, tujuannya, variabel, dan data. Untuk pengertiannya, analisis conjoint yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan suatu produk berdasarkan selera konsumen. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap suatu objek, sehingga dapat digunakan untuk merancang konsep produk baru sebagai acuan untuk menentukan harga pada suatu perusahaan dan untuk memprediksi tingkat penjualan. Untuk variabelnya, sama seperti analisis-analisis lain menggunakan variabel dependen dan independen. Nah, apabila data yang digunakan yaitu berasal dari penilaian, maka regresi yaitu dengan menggunakan variabel dummy yang dapat dihitung langsung dengan menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Apabila penilaian stimuli menggunakan urutan atau ranking, maka data harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan multidimensional scaling atau MDS yang dikombinasikan dengan multi analysis of variance. Untuk data yang digunakan dalam analisis conjoint yaitu dapat berupa data non-metrik atau data berskala nominal atau ordinal atau kategorial, maupun data metrik yaitu data yang berskala interval atau rasio. Yang kedua yaitu analisis jalur. Analisis jalur pengertiannya yaitu analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya atau independen mempengaruhi variabel dependennya, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Tujuan dari analisis jalur yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. Dan data yang digunakan pada analisis jalur yaitu data yang berskala interval atau scaled values. Variabel yang ada pada analisis jalur ada 4. Yang pertama, variabel exogenous, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam diagram, tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada sebagian kesalahan pengukuran. Variabel exogenous bisa disebut juga dengan variabel independen. Yang kedua yaitu variabel endogenous. Variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam diagram jalur terdapat anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut. Variabel endogenous bisa disebut juga dengan variabel dependen. Untuk yang ketiga yaitu variabel laten. Variabel laten yaitu variabel penyebab yang tidak dapat diobservasi secara langsung atau unobservable. Contohnya yaitu kerja keras, pantang menyerah, tekun, teliti, dan lain-lain. Yang keempat yaitu variabel mediator atau intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yang menjadikan hubungan yang secara tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang ketiga yaitu analisis time series. Pada analisis time series, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga istilah-istilah yang ada di dalamnya. Untuk pengertiannya, yaitu analisis time series adalah suatu alat analisis yang menganalisis pola gerakan, nilai-nilai, variabel pada satu interval waktu yang teratur. Dan tujuannya, yang pertama untuk membuat keputusan, yang kedua digunakan sebagai peramalan, yang ketiga untuk merencanakan masa depan. Istilah-istilah yang ada pada analisis time series ada 3. Ya, di sini saya sebutkan cuma 3, mungkin masih ada yang lebih. Yang pertama ada tren, yang kedua siklis, yang ketiga musiman.
Tren yaitu suatu keadaan di mana data menaik atau menurun. Atau sifat permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut naik atau turun atau konstan. Yang kedua, siklis. Siklus ini muncul ketika data dipengaruhi fluktuasi ekonomi bisa berulang setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga, musiman. Musiman akan muncul dengan pola tetap pada waktu ke waktu, bisa disebabkan oleh iklim. Berikut yang pertama yaitu uji stasioner adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa data time series tidak dipengaruhi oleh waktu. Penentuan uji stasioner ini sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan metode estimasi yang digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis data yang digunakan akan menentukan estimasi yang digunakan. Namun, secara umum banyak metode dalam membuat model-model ekonometrik dengan data time series yang mengharuskan kita menggunakan data yang stasioner. Metode pengujian stasioner ini dan akar unit yang digunakan di sini adalah metode Augmented Decay Failure atau ADF dan juga Phillips Perron atau PP. Pada uji stationary dapat dilihat menggunakan grafik dan juga korelogram atau korelogram yaitu seperti hampir sama dengan grafik. Yang kedua yaitu uji kointegrasi, yaitu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara peubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linier antara peubah tersebut dapat menjadi stasioner. Uji kointegrasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel ekonomi atau variabel finansialnya memiliki hubungan keseimbangan pada jangka panjang. Apabila data variabel-variabel telah stasioner, artinya antara variabel tersebut terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Jadi, uji kointegrasi itu mencari atau melihat dari uji stasionernya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.